Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalani hari-hari kita insyaallah dengan dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita jujurkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Agus Muhammad Mujahidin Sabilillah. Dan di sini saya akan menyampaikan materi fikih mengenai musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Musaqah. Apa itu musaqah? Musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemeliharaan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat, sedangkan hasil buahnya dibagi antara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad musaqah adalah pemilik kebun dan musyki atau pekerja. Objek akad musaqah adalah tanaman produktif yang memerlukan pengelolaan seperti penyiraman, pemangkasan, dan perawatan lainnya untuk menghasilkan buah atau produk pertanian lainnya. Kemudian hak dan kewajiban pemilik kebun. Hak bagi pemilik kebun ialah mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Dan kemudian kewajiban bagi pemilik kebun ialah menyediakan lahan, tanaman, dan sarana yang dibutuhkan untuk perawatan. Kemudian hak dan kewajiban bagi musyki atau pekerja. Haknya ialah mendapatkan bagian dari hasil panen. Kewajibannya ialah merawat, menyirami, dan mengolah tanaman. Kemudian pembagian hasil musyaqqah. Menurut para al-hadis, pembagian hasil musaqah ini ialah dengan rasio 1/3 dan 1/4. Kemudian syarat dan sahnya akad musaqah. Syarat musaqah ialah yang pertama, pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak memelihara. Kedua, pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, pemeliharaan tanaman diisyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Keempat, pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Kelima, pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Kemudian syarat sahnya musaqah. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi harus sudah akil balik dan berakal. Kedua, objek musaqah harus berupa pohon yang berbuah. Ketiga, pemilik kebun menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung. Keempat, hasil panen kebun merupakan hak bersama yang dibagi sesuai kesepakatan. Kelima, namanya perjanjian harus jelas. Keenam, petani penggarap tidak terikat dengan janji atau akad musyaqqah lainnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan akad musyaqqah. Yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, ada uzur atau alasan yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Kemudian muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah ialah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau nisbah dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Pemilik lahan menjalankan sekaligus memberikan modal untuk mengolah tanah kepada pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam muzara'ah ialah yang pertama pemilik tanah, yang kedua penggarap tanah. Kemudian
Objek akad muzaraah adalah tanah yang dikelola dan hasil panennya. Jadi objek muzaraah ini hanya dua, ialah tanah yang dikelola dan hasil panen, dan hak-hak kewajiban bagi dalam muzaraah. Yang pertama, hak dan kewajiban bagi pemilik tanah. Haknya ialah mendapatkan bagian dari hasil panen, sedangkan kewajibannya menyediakan lahan yang siap diolah. Kemudian hak dan kewajiban bagi penggarap tanah. Haknya ialah mendapat bagian dari hasil panen, kemudian kewajibannya ialah menggarap dan merawat lahan hingga masa panen. Pembagian hasil muzaraah menurut ijma ialah dengan rasio 1/3 dan 1/4. Syarat dan juga bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian syarat dan sahnya akad muzaraah. Syarat sah muzaraah. Pertama, orang yang berakad harus balik dan berakal sehat. Kedua, benih yang ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah dan akan menghasilkan. Ketiga, tanah yang diserahkan harus jelas batasnya. 4. Pembagian hasil panen harus jelas dan tidak boleh ada pengkhususan. 5. Pembagian hasil panen tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. 6. Perjanjian muzaraah tidak boleh mengorbankan hak salah satu pihak. 7. Perjanjian muzaraah tidak boleh memanfaatkan salah satu pihak secara tidak adil. 8. Perjanjian muzaraah tidak boleh memiliki syarat-syarat yang menimbulkan perselisihan. Kemudian hal-hal yang membatalkan akad muzaraah. Yang pertama ialah habis masa muzaraah dan muqabarah. Yang kedua, salah seorang yang akad meninggal dunia. Ketiga, adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzaraah antara lain: yang pertama, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang, atau penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti contohnya sakit atau jihad di jalan Allah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mukhabarah. Mukhabarah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mukhabarah adalah pemilik lahan dan penggarap lahan. Objeknya adalah tanah pertanian yang dapat diolah dan menghasilkan produk. Hak dan kewajiban mukhabarah. Hak dan kewajiban bagi pemilik lahan ialah haknya mendapatkan bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kewajibannya ialah menyediakan lahan yang bisa diolah. Hak dan kewajiban bagi penggarap. Haknya ialah mendapatkan bagian hasil panen. Kewajibannya ialah menggarap tanah dengan menyediakan benih dan perawatan. Kemudian pembagian hasil mukhabarah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Syarat dan sahnya mukhabarah. Yang pertama, syarat dalam mukhabarah. Syarat dalam mukhabarah ialah yang pertama, pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas menghasilkan. Yang ketiga, lahan yang menghasilkan jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. 4. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Kemudian syarat sah mukhabarah. Yang pertama, aqidain, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap harus balik dan sehat saat melakukan akad. Kedua, penentuan tanaman. Pemilik lahan dan penggarap harus menentukan jenis tanaman yang akan ditanam sebelum akad. Kemudian, hal-hal yang membatalkan akad mukhabarah atau pembatalan akad mukhabarah. Ada beberapa jenis, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mukhabarah. Di antaranya, yang pertama, habis masa muzaraah dan mukhabarah. Yang kedua, salah seorang yang akan meninggal. Yang ketiga, adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah,
Di antara uzur yang menyebabkan batalnya mukhabarah antara lain ialah tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk bayar hutang penggarap, atau penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti halnya sakit, jihad di jalan Allah, dan lain-lain. Demikian presentasi saya kali ini mengenai musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Lebih dan kurang mohon maaf. Al-insanu mahil khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Akhir kalam. Wallahul ma'afiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.